kami mau tanyakan kepada ahli. Yang dimaksud dengan metode total loss yang dimaksud dengan dalam buku ini seperti apa menurut ahli? Jika total loss ini digunakan dalam metode perhitungan kerugian negara, apabila dalam konteks pengadaan barang dan jasa seperti ahli tadi terangkan, barang itu sudah diterima oleh negara. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dilanjutkan yang mulia. Saudara ahli, di dalam buku Theodorus Tuanakota dikenal ada beberapa metode perhitungan kerugian negara, antara lain total loss, net loss, dan ada beberapa yang lain. Yang kami mau tanyakan kepada ahli, yang dimaksud dengan metode total loss yang dimaksud dengan dalam buku ini seperti apa menurut ahli? Oke, dari segi audit memang banyak metode. Tapi kalau dari segi akuntansi, saya dulu kuliah di STAN, kami nggak mengenal tuh total loss. Total loss tuh yang ada di asuransi kendaraan. Mobil saya total loss, nah itu ada. Oke, tapi kita lari ke audit. Yang dimaksud total loss adalah kerugian seluruhnya, semuanya rugi. Itulah yang dimaksud total loss. Berarti kita keluar uang 1.000, kita beli barang, 1.000-nya dianggap total loss. Kenapa? Dianggap tidak bermanfaat. Ilustrasi saya total loss seperti ini. Saya beli martabak ini, oke? Martabaknya jatuh ke paret, ke got. Ini total loss. Kenapa? Tidak bisa digunakan. Mau kita bersihin pun nggak mungkin kita makan kan? Kita bisa aja kita ambil udah di got kena lumpur kita bersihin. Mungkin kita makan nggak? Nggak mungkin karena kita tahu udah jatuh ke got. Itulah ilustrasi total loss. Martabak jatuh ke got, kena lumpur, kena kita bilang segala macam, kita bersihin nggak mungkin kita makan. Ilustrasi total loss seperti itu. Baik, ahli. Selanjutnya, jika total loss ini digunakan dalam metode perhitungan kerugian negara, apabila dalam konteks pengadaan barang dan jasa seperti ahli tadi terangkan, barang itu sudah diterima oleh negara. Kalau tadi ahli mengilustrasikan martabaknya jatuh, tidak bisa lagi. Nah, kalau saya mengilustrasikan barang dalam konteks pengadaan tadi sudah diterima, sudah dicatatkan sebagai barang milik negara. Apakah metode yang demikian itu masih relevan untuk digunakan dalam melakukan perhitungan? Saya memang agak aneh ya. Kalaulah sudah diterima negara, dicatat BMN, barang milik negara, di mana lagi kerugiannya? Jadi di neraca, saya jelas sedikit neraca. Di neraca itu ada aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain. Namanya barang milik negara itu dicatat umumnya di aktiva tetap. Seperti tanah, bangunan, kendaraan itu dicatat di aktiva tetap. Sudah kita akuin bahwa ini milik kita, di aktiva kita. Di mana? Tidak diakuin. Sementara pengguna barang itu sudah mengakui itu milik dia.
Gitu ya ahli ya. Nah, tadi ditanyakan juga oleh rekan kami kaitan dengan kerugian nyata dan pasti. Tadi dihubungkan dengan metode total loss itu. Jika demikian, ada suatu keadaan, kondisi yang tetap melakukan audit dengan metode yang demikian, dihubungkan dengan kerugian nyata yang nyata dan pasti. Itu menurut ahli seperti apa? Bagaimana hasil audit tersebut? Tadi sudah saya jelaskan, itu tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, dan hasil auditnya tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Ya. Baik. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Ya, sedikit aja. Ali, izin, apakah di dalam konteks pencatatan atau dalam akuntansi keuangan negara itu dikenal dengan status KDP atau kontrak dalam penyelesaian? Apa maknanya itu? Oke. Aktiva di neraca itu terbagi dua. Kalau kita pandang ke depan gini, sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasipa. Pasipa ini utang, sebelah kiri itu aktiva. Apa tadi? Aktiva dalam Kontrak dalam penyelesaian. KDP, kontrak dalam penyelesaian. Oke, ini tidak dimaksudkan di dalam aktiva lancar. Namanya aktiva lancar itu lancar, kas, bank, piutang, persediaan itu lancar. Ini dimasukkan di dalam aktiva tetap atau aktiva lain. Kontrak dalam penyelesaian, prinsipnya dia udah dicatat di aktiva, tinggal gimana dia diselesaikan. Kontrak dalam penyelesaian, kalau kami dalam istilah akuntansinya itu kayak barang dalam proses untuk menjadi, jadi bahan mentah, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kalau dari segi persediaan, saya bilang nih masih persediaan, tapi aktiva lain barang dalam proses. Kontrak dalam proses, berarti masih dalam proses untuk diselesaikan. Kalau di BMN-nya, barang milik negaranya ya, dia bisa diaktifkan, tetap bisa diaktifkan lain. Ya, tapi tetap posisinya di aktiva ya. Aktiva. Artinya kalau sudah dicatatkan di aktiva, walaupun di aktiva lain-lain atau aktiva tetap tadi, status kepemilikan barang tersebut apakah sudah sepenuhnya dimiliki oleh negara atau belum? Dimiliki pengguna barang. Pengguna barang siapa dalam perkara ini? Kalau pengguna barang dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemerintah, berarti pemerintahnya ya gitu? Ya. Jadi dimiliki oleh pengguna barang. Kalau dalam proses tadi pengguna barang dan jasa, ya tergantung siapa pengguna barang dan jasa. Betul. Ya. Kalau dalam kontraktual, ya institusi X, berarti institusi X itu ya. Ya. Dimiliki, sudah berpindah kepemilikannya ya? Sudah. Sudah. Terus mohon ahli jelaskan tentang apa kewenangan KPK yang bisa melakukan koordinasi dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Sepanjang yang ahli ketahui, apakah Tidak ada itu di Undang-Undang KPK ya, itu di pasal 6 atau pasal 7. Kewenangan koordinasi supervisi. Tidak ada situ kalimat kerugian negara. Tapi saya agak sedikit itu kan berdasarkan putusan MK 31 itu berdasarkan gugatan. Saya nggak bisa sebutkan PLN menggugat BPKP yang melakukan audit, tapi oleh MK dinyatakan boleh berdasarkan pasal 7 tadi melakukan supervisi, koordinasi. ya diksi atau perasa? Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Dalam arti begini, kita di penjelasan pasal 32 ayat 1 saja yang berwenang melakukan itu kan instansi audit dan akuntan publik. Tadi udah saya jelaskan. Oke, saya nggak lanjutkan ke situ. Tapi sepanjang yang Ali ketahui, kewenangan suatu lembaga negara dalam melakukan sebuah tindakan administrasi negara itu berdasarkan undang-undang atau berdasarkan apa? Tentu berdasarkan undang-undang. Ya undang-undang dong. Harus berdasarkan undang-undang ya. Dilanjutkan ya.